Di zaman sekarang ini hampir semua anak muda maupun orang tua memiliki handphone, atau sering disingkat HP, karena pada saat ini handphone merupakan barang yang wajib dimiliki oleh manusia untuk mencari informasi lewat internet, berkomunikasi dengan teman, ataupun eksis di media sosial. Terlepas dari itu semua kita tahu bahwa segala sesuatu pasti ada dampak positif maupun dampak negatif, begitupun handphone. Dari latar belakangnya yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pengaruh handphone bagi kehidupan kita. Seperti dalam film ini ada seorang gadis yang bernama Nami, dia tiap harinya selalu tak pernah lepas dari HP. Saat makan, main game, bahkan modal juga dia bawa handphone. Nami seorang gadis yang baik, dia bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak memproduksi minuman. Selain bekerja di perusahaan tersebut, Nami juga sering membantu usaha kafe ayahnya yang bernama Sungwoo, dan mempunyai sahabat bernama Siti. Hingga suatu malam di dalam bis saat hendak pulang, Nami tak sengaja menjatuhkan HP-nya karena keadaan mabuk, dan ketika di pagi hari ia yang menyadari handphonenya tidak ada kemudian mulai mencarinya, namun setelah dicari Nami tak kunjung juga menemukannya, sehingga ia berinisiatif untuk menelpon menggunakan HP sahabatnya yang kebetulan ada di sana. Setelah ditelepon ternyata yang menemukannya adalah seorang pria bernama Junyong. Namun anehnya di sini Junyong menjawab percakapan telepon itu menggunakan rekaman suara wanita yang sudah ia simpan. Ketika tahu bahwa seorang wanita yang menemukan ponselnya, Nami lalu meminta untuk bertemu di kafe milik ayahnya. Junyong pun menyetujuinya dan akan tiba sekitar 1 jam ke depan untuk mengembalikan ponsel tersebut. Junyong pun mulai penasaran dengan sosok wanita itu, sehingga kemudian ia mencari tahu tentang kehidupan Nami lewat akun sosial medianya. Tak berhenti di situ, ia juga mencatat nama orang yang berhubungan dekat dengan Nami, sampai aksinya terhenti ketika handphone milik Nami mempunyai akses kata sandi yang coba ia tebak namun tak berhasil. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan seorang polisi yang bernama Jiman dan Jungho. Waktu itu ada penemuan mayat yang menggemparkan dalam keadaan mengenaskan, namun dari hasil kasus itu tak banyak bukti yang mereka dapati dalam penyelidikannya, tapi ada satu suplemen nutrisi pohon yang terkubur bersama jasad tersebut yang diakini sebagai petunjuk awal. Jiman yang tahu kebiasaan anaknya ia pun menghubungkan kasus ini dengan anaknya. Diketahui Jiman mempunyai anak yang bernama Oh Junyong, dan kebiasaannya menanam pohon palma bersamanya semenjak kecil membuatnya curiga. Namun karena ia sudah bercerai dengan istrinya, Jiman tak pernah lagi bertemu Junyong selama 7 tahun, bahkan ia pun tak tahu keberadaan anaknya itu di mana. Kemudian Junyong mengabarkan kepada Nami bahwa ia ternyata tak sengaja menjatuhkan ponsel miliknya sehingga rusak. Ia juga meminta maaf. Namun Jun telah membawa HP tersebut ke tukang reparasi dan telah membayarnya. Nami hanya tinggal mengambilnya saja. Setelah mendapat alamatnya kemudian Nami menuju ke lokasi, dan terlihat ponsel itu masih dalam keadaan rusak. Setelah itu tukang reparasi meminta Nami untuk menulis nama dan keluhan HP yang akan diperbaiki. Meski sempat merasa aneh karena harus menuliskan kata sandi, Nami pun kembali menulis semua pertanyaan di kertas tersebut tanpa ragu. Ternyata tukang reparasi ponsel itu adalah Junyong sendiri. Kemudian ia mulai memperbaiki ponselnya, namun Jun malah memasang spyware untuk mengintai Nami melalui kamera yang dipasang. Tak perlu waktu lama bagi Jun untuk mengkloning semua data ponsel milik Nami pada salah satu ponsel miliknya. Dari sanalah pengintaian pun dilakukan tanpa hambatan dan kecurigaan. Mulai saat itu Jun lebih leluasa untuk memantau kegiatannya, hobi, semua kehidupan Nami ia ketahui. Hingga suatu hari Jun berkunjung ke kafe ayahnya Nami. Dia memesan sari buah plum yang sebenarnya tidak dijual secara bebas. Nami sempat curiga kenapa orang asing bisa mengetahui menu tersebut. Namun Junyong memberikan jawaban yang cukup meyakinkan bahwa dirinya pernah mencoba itu di musim panas tahun lalu dan menyukainya. Tak lama kemudian Sanwoo datang dan heran mengapa putrinya menyuguhkan sari buah plum kepada sembarang orang. Padahal minuman itu tidak untuk dijual karena tak ada yang pernah membelinya. Junyong memang misterius sekaligus mengerikan, karena dari hasil penyadapan ponsel milik Nami dia bisa mendapatkan password pintu rumah gadis tersebut dan berhasil masuk ke rumahnya. Dia juga mencatat jalan bus yang dipakai Nami untuk menuju tempat kerjanya, dan lebih parahnya lagi ia mengambil saldo yang ada di rekening Nami. Sementara itu Jiman mendatangi rumah mantan istrinya. Ia berniat menanyakan keberadaan anaknya di mana, namun tak berselang lama salah satu teman polisinya mengirim pesan bahwa ia telah menemukan lokasi Junyong. Kemudian Jiman segera bergegas pergi ke tempat tersebut, dan setelah sampainya di sana ia menemukan identitas korban yang telah ditemukan tempo hari, dan keyakinannya semakin kuat setelah suplemen pohon ditemukan di sana. Tapi tiba-tiba dering ponselnya berbunyi, ternyata Junyong ada di sana. Ia mengirim pesan untuk memancing Jiman keluar dari kamarnya.
Setelah keluar dari kamarnya, Junyong mengambil beberapa barang yang ia perlu singkirkan. Di sini Jiman merasa tertipu dan dipermainkan oleh anaknya. Setelah itu Jun kembali mendatangi kafe ayahnya Nami. Ia memesan minuman yang sama seperti tempo hari. Kemudian setelah itu ia berpura-pura ingin menjual tiket sebuah pertandingan baseball. Nami yang gemar sekali menontonnya ingin membelinya, dan dari percakapan itu Junyong memberikan kartu nama yang mengataskan dirinya sebagai ahli IT. Ketika mengantarkan anaknya pulang, Sanwoo marah kepada Nami, karena ia terlalu curiga pada Junyong yang berpura-pura menjadi pelanggan tetapnya, sehingga ia meminta anaknya untuk tidak terlalu dekat dengan orang asing. Namun Nami tak menghiraukan kecemasan ayahnya itu dan mereka berakhir dengan pertengkaran. Nami tinggal sendiri sedangkan ayahnya di rumah berbeda. Pertengkaran dengan ayahnya waktu itu ia ceritakan kepada Siti yang kebetulan menginap di sana. Nami merasa ayahnya terlalu berlebihan mengkhawatirkannya, namun sahabatnya itu mengatakan bahwa pasti orang tua punya alasan tertentu mengapa ia begitu cemas. Sementara itu Sanwoo mendapat pesan dari anaknya, yang berisi permintaan maaf dan menyuruhnya untuk membuka sebuah tautan. Awalnya Sanwoo ragu, tapi karena anaknya ia pun mengunduh aplikasi tersebut. Lalu tak berselang lama ia mendapat pesan kiriman bahwa ada sebuah paket di depan rumah telah dikirim oleh Nami. Saat mengambil paket tersebut tiba-tiba ia dihajar oleh Junyong dari belakang. Setelah terbangun dari tidurnya Nami merasa kaget, karena jam menunjukkan pukul 11 siang. Ia tak mengerti mengapa alarm di ponselnya mati begitu saja. Selain itu unggahan akun sosial medianya telah memposting yang berisi menjelek-jelekan perusahaan tempat ia kerja. Nami segera bergegas menuju tempat kerjanya. Namun setelah dijelaskan bahwa akunnya diretas teman-teman bahkan bosnya tidak percaya hal itu, akhirnya Nami pun dipecat dari pekerjaannya. Kemudian ia melapor hal ini kepada keamanan cyber, tapi mereka menolak laporannya karena Nami tak mempunyai cukup bukti. Sementara itu kepolisian terus menemukan beberapa mayat yang bermunculan, dan di tempat berbeda Jun telah menulis daftar nama siapa saja yang akan ia singkirkan pertama kali. Lalu Nami meminta bantuan pada Junyong untuk mengatasi peretasan yang terjadi kepadanya. Itu ia lakukan karena Nami mengenal Jun sebagai ahli IT berdasarkan kartu namanya. Namun di sini Jun malah memprovokasi Nami, bahwa postingan tersebut tidak akan bisa dikendalikan dari jarak jauh kecuali oleh orang terdekat. Nami yang mulai terpengaruh pun menyalahkan sahabatnya itu sebagai dalangnya, mengingat ketika waktu malam mereka tidur bersama. Hal ini membuat pertengkaran dan Siti menyuruh Nami untuk tidak lagi menemuinya. Di tengah kegalauannya itu Nami mendapat pesan dari ayahnya, bahwa KP akan libur beberapa hari ke depan. Merasa ada kejanggalan setelah ponselnya hilang, kemudian Nami berniat pergi ke tempat reparasi ponsel sebelumnya. Dan terlihat di tempat tersebut Jiman bersama Jungho tengah berada di sana. Mereka mulai menemukan titik temu, di mana ada sebuah daftar nama dengan persis para mayat yang telah ditemukan. Namun ada satu nama lagi yang diakini masih hidup, yaitu Nami. Di pertemuan inilah polisi dan Nami sepakat untuk menjebak Junyong. Karena ponsel miliknya ada alat penyadapnya, ia berencana mengganti ponsel itu dengan miliknya yang satunya lagi, tapi tetap dengan ponsel yang sebelumnya dihidupkan. Karena jika Junyong mengetahui ponselnya mati itu akan mengundang kecurigaan, dan singkat ceritanya setelah rencana itu disusun, polisi berjaga di sekitar rumah Nami. Junyong yang mendapat pesan undangan dari Nami pun ia mulai merapikan rambut serta melepas kacamatanya. Setelahnya ia pergi ke rumah gadis tersebut. Polisi yang sudah berhadapan dengan psikopat ini sialnya malah membiarkannya pergi. Karena dari ciri-ciri yang mereka dapati orang yang berada di hadapan mereka bukanlah Junyong, bahkan Jiman sebagai ayahnya pun tidak mengenalinya. Di hari itu rencana mereka gagal total. Sementara itu pimpinan polisi mengabarkan kepada Jiman bahwa di salah satu korban ada DNA anaknya, sehingga Jiman dituduh ikut dalam keterlibatan. Dengan situasi yang rumit ini, mau tak mau Jiman bersama Junho harus meluruskan kesalahpahaman ini. Kemudian mereka menyuruh Nami untuk mencari tempat yang aman. Nami pun diantarkan pergi ke rumah ayahnya. Setelah masuk ke dalam rumah, Nami melihat Sanwoo sedang tertidur lelap. Lalu ia mendapat pesan dari Jun bahwa ia telah mengganti nomor ponselnya. Tapi saat Nami menelponnya, dering ponsel itu terdengar di sana. Nami kemudian menyusuri rumahnya dan sialnya selama ini Junyong tinggal di rumah itu. Lalu Jun mengambil ponsel Nami karena takut jika dia menghubungi polisi. Kemudian ia membawa Nami ke ruangan kamar mandi. Di sini Jun lalu menenggelamkan Nami bersamaan dengan ayahnya. Bahkan dengan kejinya ia juga memoto Nami dan dijadikan wallpaper di HP-nya. Sementara itu Jiman dan Jungho yang ingin pergi ke kantornya memutuskan untuk kembali. Alhasil psikopat ini pun bisa dilumpuhkan dengan mudah oleh mereka.
Jiman yang masih meragukan bahwa Junyong anaknya berbuat seperti ini tersadar dengan sebuah catatan yang ada di sana, dan diketahui ternyata Junyong asli telah tewas di tangan psikopat ini. Di kamar mandi Nami yang melihat ayahnya tidak sadarkan diri seketika emosinya meluap, kemudian ia mengambil pistol yang dipegang oleh Jiman lalu menembak Junyong. Namun pada akhirnya emosinya reda setelah mengetahui bahwa ayahnya berhasil diselamatkan, kemudian mereka berpelukan setelah mengetahui satu sama lain masih selamat. Nami juga meminta maaf karena tidak mendengarkan perkataan ayahnya selama ini. Di akhir film kabar tertangkapnya psikopat ini pun mengundang banyak perhatian, dan perlahan Nami kini bisa menjalani hidupnya lagi dengan tenang tanpa gangguan. Diketahui ternyata psikopat ini tidak mendaftarkan dirinya menjadi warga kenegaraan, alias tidak punya KTP. Wow.